Cerita diawali di sebuah bar, nampak ada dua orang yang sedang mengobrol, di sana sedang merayakan tahun baru. Are you here with somebody? Yes. What is it that you do? I'm an astrophysicist. Si pria ini bernama Ben, dan bekerja sebagai astrofisikawan. Dan si wanita yang bernama Alisa, bekerja sebagai pemandu tur. Come on one of my tours. But it's kind of like it. Dan beberapa tahun kemudian, Ben malah beralih profesi menjadi pemandu tur. This thing isn't working. What makes you think I'm having a... 7. You Ben are a tour guide? Yes, I am. It looks like we also have a Carol. Here. Read some names. That's what we're gonna do, and I want to hear. Carol's a very common name. Hey, Dad. I will show you things and I will talk about them. Nope. So, I hear that this. Dikarenakan Ben seseorang yang tidak percaya hantu, dan orang-orang yang dipandunya selalu berbicara tentang hantu, Ben pun marah dan memperingatkan bahwa tidak ada hantu. Haunted house in the most haunted city in the world. Ghosts don't exist. Life is dirt. We're all dirt. 72 hours. You want to know what I found? Ada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan di suatu rumah. This place is gonna be great when we fix it up. Dikarenakan ia takut, ia tutupi lukisan wanita itu. Lalu terdengar samar-samar suara yang membuat bulu ketiak merinding. Di saat bertemu ibunya, dengan akhlak seorang ibu, memperingatkan bahwa tidak ada hantu di rumah itu. Lalu, light vanilla candle, and it's going to be a game changer. Now, we're out. Come on, get in the car. pagi harinya Ben yang sedang tidur, dibangunkan oleh orang yang tidak dikenal, yang memasuki apartemennya. No, the treasures I seek are in heaven. What kind of... Yang setelah bertanya, ia adalah Pastor Ken. Ben sempat ingin mengusirnya, tetapi pastor itu memberikan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan obsesi Ben untuk memfoto hantu. Awalnya Ben tidak mau, setelah diberitahu bayarannya $2.000, tanpa banyak cakap Ben langsung menanyakan alamatnya. Okay, let's go. Hey, hear me out. I got a call from a really There's no such thing as ghosts. Dan mereka sepakat. always want. My job is having faith. I got Lalu ia mencari kameranya, dan tidak sengaja menemukan sisa kenangan dengan Alisa dan ia mulai flashback ketika mereka masih bersama. From what you do to what I do, right? So look, I got this. Lalu Ben berjalan menuju alamat yang diberikan oleh pastor itu. Di malam harinya Ben baru sampai di alamat itu, yang berupa rumah tua, dan ia langsung mengetuk pintu dari rumah itu. Oh, You made it. nice to meet you. Dibukakan oleh seorang wanita, wanita itu bernama Gabby. Ben lalu berbincang dengan wanita itu dan anaknya, yang diketahui, anaknya bernama Travis. Oh, hey, Pumpkin. Hey, Butts. In your line of defense, do you have... Yes, uses the shoe as a weapon. And he would say... Mereka menginginkan Ben langsung bekerja memotret hantu-hantu yang ada di rumah berhantu itu. Open a bed and breakfast. Wow, that's... Okay, I think we'll start in this room. Oh wait, don't. Maybe we start in the dining room with the photos. It's in here now. Gabby dan Travis ketakutan, tetapi dengan gentle Ben, santai menghadapi prajurit Romawi itu dan memfotonya. Dilanjut ke patung kepala wanita, Gabby menjelaskan biasanya kepala itu berputar dan mengikuti Gabby kemanapun ia pergi. Frazzled. Dan ketika di lorong, Gabby menjelaskan bahwa ketika ia berjalan melintasi lorong, pinggangnya terasa nyeri, dan untuk mengatasinya, ia sengaja melompat untuk melewatinya. My sides, and I walk this way, so... Get a dad. Ben pun mentertawakan ibu dan anak itu yang mengalami kecemasan berlebihan untuk melewati lorong itu. We want to do this. Okay, I got you. Mommy's got you. Why don't
don't you just... Ben mencoba melewati dengan slow, dan tidak terjadi apa-apa. Lalu, Ben berkeliling sebentar dan memandangi lukisan kakek-kakek itu, dan ia merasa terhipnotis. Putting for me. Is this guy serious? Clearly not. Akhirnya mereka bertiga berbincang dan Ben meyakinkan mereka bahwa tidak ada hantu, yang mereka lihat hanya sugesti mereka saja. Yeah, I probably just need to calm down, don't I? But there's this thing called couldn't hurt. Ben pun keluar dari rumah itu dengan terburu-buru. Sesampainya Ben di rumah, ia langsung menonton televisi tentang dunia gaib, tetapi After setting on the way, for the believers, ghosts are as real as makhluk gaib itu merebut remote Ben, dan langsung Ben mengambil kameranya dan memotretnya dan ternyata ia sempat kebingungan dengan itu, tetapi mencoba tenang dan memotret lagi ternyata sudah tidak ada makhluk itu. Let's try now without the flash. Just Saat Ben hendak tidur, ia menerima tetesan air dari atas kepalanya. oh, Dan tiba-tiba, pintu kamar mandinya bergetar, ternyata tiba-tiba ada sebuah tombak yang mengarah kepadanya. Di kafe Ben mencoba untuk menenangkan diri, lagi-lagi. what is happening? What are you? Akhirnya ia pulang dengan berharap semua yang terjadi sudah selesai. Alangkah terkejutnya, rumah Ben menjadi seperti lautan, dan ada sebuah ombak yang menyerupai kakek-kakek yang ada di lukisan tempo hari, yang menyuruhnya kembali. Adegan balik lagi ke rumah hantu itu, dengan Gaby dan Travis yang sedang menunggunya. Hey! Hold up, wait! Dan Gaby memberikan informasi bahwa ia juga tidak mau tinggal di rumah ini, tapi hantu rumah itulah yang meneror mereka. These ghosts, and Bed bugs. Could have done it. It spoken to me like an adult and told me that I could never go home. They just latch on. Oh, We tried leaving the city. Dan ternyata si pastor pun terjebak hantu rumah itu. I did do that. it's gone? Me. Oh my god. It's her at first, but I think it's that Mariner from that. Sempat terjadi adu mulut di antara ketiganya. What happened? After midnight, we all stay together. It was hard to understand. You know, she kept saying reworm. Mereka diganggu dengan hantu yang berbeda, yang membuat mereka mengharuskan kembali ke rumah itu. Dan pastor mengajak mereka melawan hantu-hantu itu, lalu You're not supposed to leave after midnight. You're breaking the rules. Stop! Come on! karena ingin sekali tahu apa maksud dia dari semua ini, Ben memutuskan untuk mengelilingi rumah itu. Travis! Saat berjalan, ia mendengar suara pedang yang digesekkan ke pedang juga. Ia menoleh dan ternyata dengan panik Ben pun lari sambil memotret makhluk itu. Dan ternyata, ia menabrak kaca, dan ia ditemukan oleh yang lainnya. We're gonna need. Pagi harinya, mereka mulai merencanakan untuk menyelidiki rumah itu. Lalu pastor mengarahkan ke beberapa tempat orang yang ia kenal mempunyai ilmu di bidang ini. Pertama mereka mencari seseorang yang bisa berbicara dengan hantu yang bernama Harriet. She's been doing readings at bar mitzvahs. Make yourselves comfortable. Who is Mitchell? I don't. Think Giovanni. No? I don't think so. And Gabby. Kedua mereka mencari orang yang ahli sejarah untuk mengetahui sejarah dari rumah itu yang bernama Profesor Bruce. Mansions in Louisiana. Only sold about 9 copies, but Well, Dan Ben mulai memasang beberapa alat pendukung untuk mengetahui di mana makhluk-makhluk itu berkeliaran. See that you're busy. Lalu di sebuah restoran, Ben, Pastor Ken, dan Profesor Bruce bertemu.
Bruce memberitahu semua tentang rumah hantu itu, dan Bruce mempunyai blueprint dari rumah itu. Dan Ben merebut blueprint itu dari Profesor Bruce. Dan Harriet mengunjungi rumah itu untuk melihat-lihat, dan dia akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. People went into the house just a little north of here. It's a 21 where I can recharge my crystals and begin doing my research. 2 jam kemudian, ia kembali ke rumah itu karena mendapatkan teror. Weird, all these freaky, different looking people living in the left me no other options. So tell me, mostly because you have left me no other options. Akhirnya ia tinggal di rumah itu. Borrowed are incredible. Lalu mereka mulai membuka blueprint dari rumah kuno ini dan mencari tahu siapa pemilik terakhir rumah berhantu. Beautiful. These blueprints that you Lost his mind and took his own life. Suffering from grief, didn't I Dan say? setelah dicari pemilik terakhir yang bernama William Gracie, Worth it. These papers say what happened in this house. And his wife chopped up 5 of her husbands. 2 brothers shot each other in a duel. ada satu nama yang membuat cenayang itu tertarik, yaitu Madame Leota. Madame Leota was the greatest medium ever sought. Madame Leota ada cenayang senior dan terbaik dari tahun dulu. Ben tidak sengaja menemukan surat dari William Gracie yang ditujukan ke Madame Leota. This is a letter from William Gracie to Madame Leota. You sure? Wait, Asking her to come to his seance room. but we don't have Surat itu berisi untuk Madame Leota datang dan melakukan pemanggilan arwah dari istri mendiang William Gracie. Lalu mereka melihat denah itu dan mencari ruangan yang dimaksud. Dan Ken berpikir mengira bohlam lampu tempel yang berada di dinding itu adalah tuas untuk membuka ruangan itu, dan ternyata wow, you just Dan Ben melihat ada yang aneh dengan lukisan itu. Ben mulai mengamati mata dari lukisan itu yang ternyata bolong. Lalu Ben memasukkan tangannya. Okay. Setelah terbuka, mereka langsung masuk ke ruangan itu. Mereka semua takjub dengan ruangan itu. Oil. Wait, I think I... oh. Maybe I'll just do a little blessing on it. Mereka langsung melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan William Gracie. now, if I can communicate with William Gracie. 3, 1, 2, 3. Amen. Amen. Now, I will quiet my mind. Akhirnya ritual itu berhasil dan William Gracie pun datang menyambut panggilan mereka. That you'd like to leave us. Or greeting of some. William Gracie pun menuliskan bahwa agar mereka bertanya ke Madame Leota. Talk to Leota. Ben meminta kepada Harriet dengan sedih untuk memanggil roh Alisa mendiang istrinya. You were the grieving spirit. Harriet memberitahu bahwa Alisa sudah tidak ada di bumi, ia sudah di alam yang semestinya, dan Ben tidak bisa lagi meminta untuk Alisa hadir di acara ritual malam ini. Lalu pintu pun tiba-tiba tertutup, dan suasana menjadi mencekam. Di saat itu Harriet ingin memanggil Madame Leota untuk membantunya. Madness. This feels different. Tapi ia mendapat pertentangan dari hantu yang berkuasa di situ, dan malah diseret keluar dari rumah itu dengan tidak ramah. Madame Leota! Lalu seperti jalangkung, Bruce tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam. Ia mencari blueprint itu yang dicuri Ben, dan malah See this house and nothing's gonna stop me. berbeda dengan Harriet, Bruce diseret sampai di tengah jalan. Dan ia masuk rumah sakit. Di rumah sakit malah terjadi kerusuhan. Cheers, yeah. So it's his thing.
the chair. Excuse me, right. alone, so I like to keep them overnight. Yeah, maybe. Okay. And no more excitement? No. Oh my goodness. Dan mereka langsung melarikan diri. Pastor Ken berbicara dengan Harriet, ini bukan arwah yang biasa. Harriet tidak sanggup untuk melawan, dan mereka butuh Madam Loeta untuk menghadapinya. See what she has to say. Is there anyone that we need to contact? It sees us as a threat now. Let's just go finally. Go on, I wanna play. I need to check My last boundaries. Di saat mereka semuanya tertidur, Ben melihat almarhum istrinya dan langsung mengejarnya. Tak disangka Ben malah masuk ke dunia alam gaib dan bertemu hantu-hantu penasaran. Tanpa rasa takut, Ben terus mengikuti Alisa dan akhirnya Take us with you. We know you're heading that way soon. Ben dibangunkan oleh Travis untuk mencari Bruce yang hilang. No, it's after midnight. No, I got you covered. Di saat Ben dan Harriet sedang mencari Bruce, ia melihat aktivitas makhluk gaib di malam hari. Do something. Bruce mendesak mereka untuk mencari Madam Leota untuk menyelamatkan mereka semua. Dan Bruce memberitahu, ada satu tempat yang belum mereka kunjungi, yaitu loteng dari rumah itu. I feel colder. You don't have any pants on. Can you guys... Oh, that. Mereka langsung menuju loteng, dan terdengar suara ribut dari loteng itu. Bruce, wait! Hey! Bruce, I'm here to protect. Ben memberanikan diri untuk naik ke loteng dan memeriksanya. Be safe. Hello? Dan Ben menemukan kotak yang bergerak terus. Dia tidak tahu itu apa, tetapi ia berinisiatif membawa kotak itu. Tetapi bukan hari baik buat Ben, ia diserang oleh hantu perempuan yang sangat agresif. Sempat diserang oleh hantu wanita agresif itu, Ben, sambil membawa kotak itu, akhirnya ia berhasil turun dan kembali. And talk. Dan mereka mulai membuka kotak itu, yang ternyata berisi buku mantra Madam Leota, dan bola besar. Alright, sit down. Here, prop not belong to you. Do not Di saat bola besar itu diambil, bola itu menyala dan ada sosok wanita, yang diindikasi bahwa itu Madam Leota. Yeah, what is that? Saat mereka menanyakan, kenapa Madam Leota berada di situ, Madam Leota langsung memberikan cuplikan apa yang terjadi dengan dirinya dan rumah ini. What happened, but it will cost you. Macy, lost in grief, sought me out. She didn't come back to him. We called for her again. Sewaktu Madam Leota masih ada di bumi, Masam Leota dipanggil oleh William Gracie yang sangat berduka untuk memanggil arwah dari mendiang istrinya, yaitu Eleanor Gracie. Opened the floodgates of the ghost realm. Di suatu sore, di ruangan William, Eleanor memberikan pesan untuk menyusulnya ke alam roh supaya bisa hidup bahagia. Imploring him to join her on the other side. Tapi sial tak dapat diduga, itu bukan roh dari Eleanor, melainkan manipulatif dari roh jahat yang menyuruh William untuk bunuh diri. In this house, no ordinary ghost. He had the Dan saat itu juga, Madam Leota dimasukkan bola kristalnya sendiri. before I could get him. This dark spirit trapped me in my own. Madam Leota memberitahu bahwa di saat bulan purnama adalah saat di mana roh jahat itu mempunyai kekuatan yang When dahsyat. he is most powerful, you will can escape this house. 133 souls, but he needs one. Dan Ben adalah incaran selanjutnya dikarenakan ia yang sedang berduka atas kematian istrinya, dan tiba-tiba Profesor Bruce memberitahu bahwa saat ini roh jahat itu sudah mendapatkan 999 arwah, terhitung dari kejadian William Gracie. 99. And unless one of you wants to... Mereka mendiskusikan untuk melawan roh jahat itu, dan Madam Leota memberitahu untuk melawan mereka harus mempunyai barang milik roh jahat itu. We have less than 4 days. Didn't matter. One of the deaths that happened in this house happened on a full moon. Quite extraordinary. My spirit will leave my body. Madam Leota say something about needing an object they possess? Tetapi mereka bingung siapakah roh jahat itu. Ben berbicara dengan Gaby
ia berbicara kepada Ben bahwa ia mencemaskan anaknya. Ben, yang mencoba menenangkan, dan berbicara kepada Travis untuk membangkitkan semangatnya. Thank you. Go team. Kids at school are having a birthday party tonight. Setelah berbicara, didapati bahwa ayah Travis sudah meninggal. Ternyata Travis juga salah satu yang sedang berduka, dan Travis bisa berkomunikasi dengan ayahnya saat ini. Good one. Yeah. Just in there kicking for some reason. Di malam harinya, mereka melakukan ritual untuk memasuki alam gaib. Dan Harriet memperingatkan bahwa bila terjadi sesuatu mereka perlu membunyikan bel, supaya rohnya bisa kembali ke tubuhnya kembali. To look at this dark spirit, I don't want anyone else jumping in. Raw, in order to go into the other side. I've only done it like 10,000 times. Why elevate it to that level? We're gonna start. Spirits. Di saat mereka melakukannya, tidak diduga hanya Ben yang bisa melakukan ritual itu. Protect my body. Leave this helm. Ben melihat Gracie dan mengejarnya. Di saat mengejar, ia terbentur cermin. Eleanor, Gracie. Dan tiba-tiba ruangan menjadi memanjang, dan Ben melihat semua aktivitas tak lazim dari hantu-hantu di rumah itu. 6, 7. Don't let him catch. Akhirnya Ben bisa bertemu dengan Gracie. Gracie memberitahu bahwa kejadian ini adalah kesalahannya dengan roh jahat yang memangsa semua roh-roh yang berduka, dan ia meminta Ben untuk pergi dari rumah ini. Lalu, His power in this realm is beyond control. We will all be trapped here forever. tepat jam 12 malam, semua hantu bersembunyi ketakutan. Ben pun kebingungan melihatnya. Dengan gentle Ben ingin menghadapi roh jahat itu. Tetapi Ben Chiwoo juga, ia ikut bersembunyi dari roh itu. Ben melihat roh itu lengah dan mencoba kabur. Tapi, di saat lengah ada hantu jahil yang malah merasuki Ben di alam gaib. Ben sedang dikejar makhluk itu. Beruntungnya, Gaby membunyikan lonceng, dan akhirnya Ben tertarik kembali ke tubuhnya. Dan setelah semua itu selesai, Ben menceritakan bahwa semua hantu takut kepada roh jahat itu, dan roh jahat itu memakai tongkat dan berjalan pincang, dan topi kotak seperti pesulap. Sorta. He walked with a cane and a limp. And aren't there any rules that we can go on to identify this hatbox? Ben ingat dengan wajahnya, tetapi dikarenakan mereka semua tidak bisa mendeskripsikannya, Profesor Bruce punya ide. Ia dan Ben besok pagi akan ke kantor polisi untuk membuat laporan palsu, supaya dari pihak kepolisian bisa mendeskripsikan apa yang dilihat Ben. When your friend was mugged and he's going through the... Tall and hunched. Yeah. So like top hat. Yeah. Not a bowler or... Hair that was sticking out of a. No, he was smiling. The man who mugged you was... You just did that just now? This is amazing. You know what'd be fun? Akhirnya mereka menemukan siapa roh jahat tersebut. Ia adalah Alistair Crumb, anak dari Addison Crumb, pengusaha properti yang kejam. Son of cutthroat real estate tycoon. Dahulu Alistair diusir dari rumah oleh ayahnya, karena kan terlalu banyak menangis di pemakaman ibunya. Dan teman-teman dan keluarganya tidak ada yang peduli dengannya, sampai akhirnya Alistair menghilang. Dan bertahun-tahun kemudian Alistair muncul kembali setelah ayahnya wafat sebagai pengusaha sukses. Ia membuat pesta yang mewah untuk para pengkhianat yang dulu tidak memperdulikan nasibnya setelah diusir ayahnya, dan beberapa tamu tidak kembali pulang. Dikarenakan sudah dihabisi oleh Alistair, dan ternyata diketahui, Alistair mempelajari ilmu hitam, dan membutuhkan tumbal untuk terap bisa kaya dan berjaya di kehidupan yang sempit ini. Selama bertahun-tahun, ia juga menghabisi orang-orang yang bekerja dengannya,
tanpa jasad yang tidak diketahui keberadaannya, dikarenakan sudah muak. Pekerja-pekerja itu melakukan pemberontakan, dan akhirnya mereka memenggal kepala Aleister itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Gebi memberitahu bahwa rumah dari Aleister sekarang menjadi penginapan, dan kemungkinan mereka bisa mengambil barangnya milik Aleister sesuai arahan Madame Leota, dan tiba-tiba, Travis dan Ben terjebak di ruangan. Yeah, I'm seeing it. Itu adalah perbuatan roh Aleister. Ruangan itu berubah menjadi kolam buaya, dan mereka harus keluar dari situ. Di luar, Profesor Bruce seperti terkena serangan jantung. Ben dan Travis akhirnya bisa keluar dari jebakan itu, dan bertemu Ken, yang ternyata sedang di luar. Mereka bertiga langsung bergegas ke rumah Aleister Crumb. Well, maybe they'll help us like the ones in the video. Pagi harinya, mereka sudah sampai di tempat itu. Ternyata selama ini mereka diikuti oleh sesosok hantu air. Terlihat dari setiap jejak kakinya yang basah. Ben mencoba untuk diplomasi dengan hantu itu, dengan menanyakan apa yang dimau oleh hantu itu. Untuk mengembalikan ia ke laut, dan ia memberitahu di mana barang milik pribadi dari Aleister Crumb. Berlanjut di sebuah perapian, tak disangka perapian itu memiliki lubang yang menuju ke bawah tanah. Dikarenakan tempat yang sempit, maka Travis lah yang harus turun ke dalam. Di dalam Travis menemukan banyak nisan yang dipastikan itu asalah korban-korban penghabisan dari Aleister. Lalu ia menemukan topi, yang seharusnya itu adalah topi Aleister Crumb. Lalu mereka kembali ke rumah itu, dan berniat untuk melakukan ritual mengalahkan roh jahat itu. Mereka mulai memasuki rumah itu, dan bertemu Profesor Bruce. Ia terus meracau sambil menyiapkan minum untuk mereka dan dicampur sesuatu. Ben menolak minuman itu, dan si pastor tampak ragu. Sedangkan Travis ditinggalkan di mobil, karena kondisi yang sangat bahaya. Travis menyiapkan alat tulis untuk mencoba berkomunikasi dengan almarhum ayahnya, Ben, yang sedang mencari Harriet dan Gebi. Ternyata disekap. Sedangkan Pastor Ken mengobrol dengan Bruce, yang tampak sedang dirasuki roh Aleister. Bruce, are you okay? No, actually, it's just a replica. Dan mencoba merebut topinya tapi gagal. Tepat jam 12 malam, situasi sangat mencekam. Mereka akan mulai mengusir Aleister dari badan Bruce. Roh jahat Aleister mentargetkan Ben sebagai penumbalan terakhirnya. It could have been you, Ben. He still talks to his father. Roh Aleister memanggil semua hantu yang ada di rumah itu untuk menyerang mereka semua. Let my friends show you around. Oh good, and now he's conjuring up a ghost army. Mereka membagi tugas untuk melawan pasukan hantu itu. Maybe she'll know what to do. Gabby, you and me will go find Travis. Mereka semua berusaha untuk menghancurkan pasukan hantu itu. The only chance we have. Time to divert. You want to step to me? Exorcism went right over your head. You know why? Ben, Gebi dan Travis akhirnya sampai di alam gaib. Roh Aleister meminta untuk Ben menyerahkan dirinya, supaya yang lain selamat. Pastor mencoba melobi para hantu itu untuk mendengarkannya dan berpihak kepadanya. Is this really how you want to spend eternity? Jeez, what? You're not that scary. You're really not. You finally rise up as one and ask her. Di saat Ben ingin menyerahkan dirinya kepada Aleister, tiba-tiba datang Harriet dan Madame Leota, dan Bruce sebagai harapan terakhir mereka yang membawa serpihan dari topi Aleister.
You'll regret that. Tetapi gangguan anak buah Alester membuat Bruce kewalahan. Travis dengan sigap membantu dan mengambil serpihan topi itu dan memberikannya kepada Madame Leota, dan terjadilah Dan, no. Dan, Alester yang kembali ke tempat asalnya, dan mereka yang lega, karena semua sudah selesai. I think you got your house back now. Wow. Thank you. Okay, look, we gotta talk about boundaries. Dan roh-roh kembali ke rumah itu. Mereka hidup berdampingan dengan roh-roh itu. Setelah semua berakhir, Yeah, these ghosts definitely don't want to leave this house. Tamsoy, tamat asoy. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan pencet belnya ya. Terima kasih. Muah.